Betapa kasih hikmatnya, kendati kita aib. Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Oh, hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserang di dalam darah daging pun, berjuang dan menang. Dialah insan yang benar, seturun dibandingnya, hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger atau media sosial, atau panggilan telepon rumah, dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah.
percobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Mari kita berdiri dan dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian kepada Raja kita, Raja seluruh alam semesta.
Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Minggu Prapaskah ketiga ini, kita diajak berefleksi dari kisah Yesus yang marah di Bait Allah. Ia memporak-porandakan meja penukar uang dan para pedagang hewan, persembahan pun diusirnya. Karena di sana tersembunyi ketidakadilan yang mengatasnamakan ibadah kepada Tuhan. Apakah Yesus juga akan marah ketika ia melihat bagaimana kita menghidupi ibadah kita? Mari kita merefleksikannya dalam sebuah refleksi pribadi. Ketika kami menilik kembali kehidupan kami sungguh tertunduk malu karena dosa dan pelanggaran kami. Ibadah-ibadah kami terkadang berhenti pada ritual, dan kami abai mewujudkannya di dalam keseharian. Di rumah-Mu kami bersyukur, namun di kehidupan kami bersungut. Di rumah-Mu kami mendengar sabda dan kehendak-Mu, namun di kehidupan kami melakukan kehendak diri kami. Di rumah-Mu kami mengakui dosa dan pelanggaran kami, namun di kehidupan kami berlaku dosa. Di rumah-Mu kami menerima pengampunan, namun di kehidupan kami enggan memberi pengampunan. Ya Allah, Sang Pemurah dan Pengampun, berbelas kasihlah kepada kami, umat yang berdosa ini. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat diundang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang disampaikan kepada setiap kita yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh. Diambil dari Yesaya 44 ayat 22 yang mengatakan demikian. Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkitlah
Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Ya Rabu bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu kiranya menguasai hati dan pikiran kami waktu kami membaca, merenungkan kebenaran daripada firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab, baik itu bacaan pertama, antar bacaan dan juga bacaan kedua. Saya berharap Bapak Ibu di rumah sudah membacanya. Sekarang kita melihat bacaan Injil yang akan kita baca dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Hari ini judul firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sekali lagi, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita sudah membaca tadi bacaan Injil ini, dan saya melihat bahwa teks kita ini bisa kita bagi ke dalam 3 bagian, ya, 3 bagian besar. Yang pertama, bagian yang pertama ayat 13, bagian yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, dan bagian yang ketiga itu bicara ayat 18 sampai dengan ayat 22. Ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat bagian yang pertama di dalam ayat yang ke-13. Bagian ini mengisahkan bahwa peristiwa ini terjadi di bait suci di Yerusalem. Setelah Yesus mengadakan mujizat yang pertama, yaitu pesta pernikahan di Kana, ia
mengubah air menjadi anggur. Nah, kita bisa melihat bahwa kedatangan Yesus ke Yerusalem dicatat dalam bagian ini hendak merayakan Paskah orang Yahudi. Hari Raya Paskah adalah salah satu hari raya penting bagi orang Yahudi, karena hari raya ini mengingatkan mereka bahwa mereka itu bebas dari tulah Tuhan di Mesir pada waktu Tuhan membunuh anak sulung di Mesir. Dalam arti kita bisa melihat dalam bagian ini, dengan adanya hari raya Paskah ini mereka ingat kepada pertolongan Tuhan yang pernah Tuhan lakukan kepada mereka waktu mereka akan keluar dari Mesir. Di bagian yang kedua, dalam ayat yang ke-14 sampai 17 dikatakan bahwa Tuhan Yesus sedang berada di bait suci. Nah, ini menjadi tekanan yang sangat penting buat kita pada pagi hari ini. Karena apa? Karena kata bait suci ini menjadi kata kunci untuk bagian yang kedua dari narasi kita ini. Bait suci dalam bagian ini merujuk kepada bait suci di zamannya Tuhan Yesus, yang memang sudah berbeda jauh dengan bait suci sebelumnya. Perbedaan ini bisa dilihat dari fungsinya. Bait suci di zaman Tuhan Yesus dikatakan telah dirubah fungsinya dibandingkan dengan apa? Dengan bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo. Ya, dikatakan di sana bahwa bait suci ini masih berfungsi sepenuhnya untuk penyembahan kepada Tuhan. Lalu setelah bangsa Israel gagal dan mereka terbuang, terporak-poranda seperti itu, lalu ada lagi pembangunan bait suci yang kedua yang dilakukan oleh Zerubabel di zaman Esra dan Nehemia. Ya, dikatakan bait suci ini didirikan dengan harapan supaya mereka bisa kembali kepada fungsi daripada bait suci itu yang sebenarnya. Nah, tetapi saudara, kalau kita lihat di dalam bait suci di zamannya Tuhan Yesus, ini sebenarnya sudah penuh dengan intrik politik. Ya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena bait suci ini lebih identik dengan Herodes. Ya, jadi bait suci ini dibangun sebagai upaya untuk memperdamaikan orang Yahudi dengan Raja Idumea, raja mereka, ketimbang memuliakan Allah. Makanya saya bilang tadi, ini sangat penuh dengan intrik politik. Nah, jadi tidak usah kaget kalau fungsinya tidak seperti awalnya. Bait Allah dibangun Salomo dan diperbaharui oleh Zerubabel di zaman Nehemia dan Esra. Fungsinya juga sangat real, seperti yang dikatakan di dalam teks kita bahwa sudah dibuat sebagai tempat perdagangan. Ya, tempat perdagangan. Nah, bukan hanya tempat perdagangan, tapi juga dikatakan itu dijadikan menjadi tempat menukar uang, tempat transaksi korban. Jadi jelas sekali fungsinya bukan untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan Yesus marah dan membersihkan tempat itu. Kemudian kerinduan Tuhan, rumah Bapaknya seharusnya menjadi tempat penyembahan. Tetapi sudah berubah menjadi tempat untuk mencari keuntungan pribadi lewat perdagangan yang ada. Nah, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata setelah 400 tahun masa kekelaman, masa tidak ada nabi, tidak ada firman, ya tidak ada Tuhan berbicara kepada mereka. Ternyata saudara, bait Allah ini memang benar-benar difungsikan tidak sebagaimana mestinya. Apa yang sudah tidak diperbolehkan di zamannya Zerubabel, Esra dan Nehemia terulang lagi. Mereka membuka pintu perdagangan untuk orang kafir sehingga terjadi transaksi jual beli. Apa yang tidak diperkenankan sekarang dilakukan lagi, dan Yesus menemui hal tersebut. Mengapa Tuhan Yesus membersihkan perdagangan tersebut dengan cambuk yang dibuatnya? Alasannya adalah karena Tuhan Yesus ingin mengembalikan fungsi bait Allah ini. Akhir dari narasi ini menjelaskan tema kita hari ini yang mengatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, Bapak Ibu, di bagian yang ketiga di dalam ayat 18 sampai 22, bagian ini dimulai dengan keberatan orang-orang Yahudi akan pembersihan yang Tuhan lakukan. Tindakan Yesus mengundang pertanyaan orang-orang Yahudi mengenai otoritas yang dia miliki hingga berani bertindak demikian. Akan tetapi Yesus tidak mau memperlihatkan tanda ajaib seperti yang mereka inginkan. Yesus mengatakan bahwa mujizat akan terjadi pada saat kebangkitannya. Tubuhnya
dikorbankan untuk membuka jalan bagi kehadiran Allah di dalam hidup manusia. Selain memperdamaikan Allah dengan manusia melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus juga memenuhi manusia dengan Roh Kudus dan membuat manusia menjadi bait Allah yang hidup. Nah, dari 3 narasi ini saudara, di Minggu Prapaskah ini ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik yang menjadi penerapan buat kita. Nah, kita melihat dari pelajaran dari bagian yang pertama, di sana kita diajar untuk merayakan hari-hari penting dalam beribadah. Yesus diperhadapkan dengan Paskah orang Yahudi, dan kita juga diperhadapkan dengan Minggu Prapaskah. Minggu di mana kita harus kembali mengenang akan karya Tuhan yang ajaib bagi hidup kita. Makanya tidak usah heran Bapak Ibu kalau ada minggu-minggu yang sesuai dengan kalender-kalender gereja, seharusnya kita harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus merayakan hal yang sama, dan mari juga kita merayakan hal yang sama. Yesus merayakan Paskah, kelepasan dari orang-orang Yahudi dari Mesir pada waktu itu, dan sekarang kita juga dituntun untuk merayakan Paskah. Bagaimana melalui korban penebusan daripada Yesus, melalui kematian dan kebangkitannya, kita dibawa kepada perenungan yang baru di dalam kuasa yang daripada Tuhan. Pelajaran dari bagian yang kedua, dikatakan kita diajar untuk menjaga kesucian bait Allah. Yesus membersihkan bait Allah karena difungsikan untuk kepentingan pribadi dengan melakukan perdagangan. Dan Yesus membersihkan dan menyucikannya. Hal yang sama dengan kita. Seharusnya kita harus memfungsikan gereja untuk menyembah Tuhan. Ya, di zaman orang Israel itu bait suci itu tempat beribadah, dan di zamannya kita gereja itu adalah tempat beribadah. Seharusnya kita harus memfungsikannya bukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi untuk kepentingan kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita juga harus memfungsikan tubuh kita sebagai bait Allah untuk memuliakan Dia setiap saat. Kalau kita mengikuti teologi Paulus yang dia katakan bait Allah itu sesungguhnya adalah tubuh kita ini. Seharusnya kita harus menjaga kesucian daripada tubuh kita ini. Dalam minggu-minggu Prapaskah seperti ini, mari kita belajar melihat apakah tubuhku sudah kugunakan untuk menyembah Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, dan untuk meninggikan nama Tuhan. Pelajaran di bagian yang ketiga, saudara, dikatakan kita diajar untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya, sekaligus menyatakan tubuhnya sendiri sebagai bait Allah yang baru. Mengapa demikian? Karena di dalam tubuh manusiawi Yesuslah terjadi manifestasi Allah yang unik, di mana firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oleh karena itu saudara, marilah kita belajar di dalam Minggu Prapaskah seperti ini. Kita benar-benar mengingat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar terpaut lagi dengan Dia. Kita memahami betapa besarnya cintanya kepada kita, betapa besarnya kasih sayangnya kepada kita, kasih karunia-Nya kepada kita, dan semua kebaikan demi kebaikannya. Oleh karena cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, maka ingatlah selalu akan hari-hari penting dalam beribadah. Kuduskanlah bait Allah itu. Jadikanlah pengorbanan Tuhan Yesus menjadi dasar bagi kita untuk mengasihinya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengambil saat teduh sejenak, ya, saat hening, dan kita kembali melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari dengan berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, pada saat pagi hari ini kami menghampiri Engkau. Kami mensyukuri semua anugerah, berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami di tengah jalannya ibadah kami hari ini. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Hendra Hidayat, Bapak Arnold Jemanu, Bapak Eko Jaujo Budi, Bapak Januar Lemuel, Ibu C. Tambunan dalam masa pemulihan pasca operasi, Bapak Alomoan Tamba dalam masa pengobatan, Penatua Hinsa Mei Hutagalung, Saudara Immanuel Antoni Irawan, Saudara Yosua Riyandi Irawan, Bapak Jeffrey Al Latumahina, Ibu Agnes R. Simatupang, Saudari Heri Yusa Tampobolon, Ibu Susi Wijanarko, dan Bapak YB Gunawan. Kami mendoakan nama-nama yang sudah hamba-Mu sebutkan, biarlah Tuhan melawat mereka, menjamah mereka dengan kuasa yang daripada-Mu. Apapun sakit mereka ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membebaskan mereka dari penderitaan demi penderitaan. Kalau ada obat-obat yang mereka gunakan dari dokter, biarlah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan, salah satu jalan untuk memproses kesembuhan mereka juga. Tetapi kami di atas semuanya, kami sangat merindukan kesembuhan abadi yang Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Kami mendoakan juga untuk keluarga yang mengalami kedukaan. Kami mendoakan supaya Tuhan menghibur mereka, menguatkan mereka, dan memberikan sukacita kepada mereka, supaya mereka terus ada di dalam pertolongan dan di dalam kasih setia yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat dan simpatisan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Kami mendoakan untuk mereka di tanggal 1 Maret, ada saudara kami Andrea Georgia Sukandar, Ibu Hanita. Di tanggal 2 Maret ada saudara Agustin Raja Hamonangan Purba, Penatua Dartini, Bapak Darwin Manalu. Di tanggal 3 Maret ada saudara Kris Sentia Setiawan, saudara Indra Prawira, Bapak Gerakan Manalu. Di tanggal 4 Maret ada Bapak Enrianus Martin Ibrahim, saudara Gilberto Rahel Marcelino. Tanggal 5 Maret ada saudari kami Cikuita Priscilla Silalahi, saudari Melissa Rosalina, saudari Yemima Glory Rahayu. Ada juga saudara kami Masimilian Jestondang, dan di tanggal 7 Maret ada Bapak Suryanta Kurniawan, Kasuhiro Edkelber Goskita, Marlina Monika Sianipar, Melani Sriayu Sianipar, Ibu Intan Masniari Siregar, dan juga saudari Rahel Basana Simanjuntak. Kami mendoakan mereka yang usianya Tuhan tambahkan sepanjang minggu ini. Biarlah semua berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan ada di tengah-tengah umur yang ditambahkan itu, sehingga hati mereka disukakan oleh Tuhan dan mereka terus boleh berjalan di dalam kemenangan dan di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kau menyertai mereka dalam jalan-jalan hidup mereka selanjutnya ke depan, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Bapa dalam sorga, kami berdoa juga untuk pergumulan Pos GKI Citra Indah City. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya Engkau memberkati segala keperluan demi keperluan yang diperlukan di sana. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati sepenuhnya dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami mendoakan juga untuk wabah virus corona dan dampak yang ditimbulkannya. Tuhan, Engkau terus menolong Indonesia, menolong kota-kota yang ada di pedesaan-pedesaan,
dan di tempat-tempat yang manapun virus ini sedang terjangkit. Kami mendoakan supaya Tuhan kiranya menjamah, Tuhan menyembuhkan. Dan semua usaha demi usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami, biarlah menjadi usaha yang boleh mengakhiri efek daripada virus ini. Dan kami berdoa supaya tangan Tuhan memberkati Indonesia. Kami berdoa juga untuk pergumulan gereja-gereja di Indonesia. Kami mendoakan ada yang bergumul untuk gedung, ada yang bergumul untuk tempat beribadah, ada yang bergumul untuk banyak hal. Apalagi Tuhan, perubahan-perubahan di masa pandemi seperti ini. Sangat-sangat nyata sekali perubahan-perubahan di dalam gerejamu. Kami berdoa supaya tangan-Mu menolong, tangan-Mu memberkati dengan kuasa yang daripada Tuhan. Kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara kami. Kami doakan bangsa kami ini Tuhan, presiden kami, wakil presiden kami, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT. Biarlah semuanya dijamah Tuhan dalam pemerintah mereka, supaya mereka benar-benar mengasihi Tuhan dan boleh memberi hidupnya kepada Tuhan. Berkati bangsa kami, khususnya di masa-masa pandemi ini. Pulihkan ekonominya dan kuatkan segala sesuatu di dalamnya, sehingga tidak ada kekurangan di dalam bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih buat kasih sayang Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Dan terima kasih pagi ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami serahkan doa ini dengan iman dan penuh harap ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat terkasih, dengan hati bersyukur kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan kepada Roma 12 ayat yang pertama yang mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan bawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh tak terkira kasih-Mu kepada kami, ya Allah. Engkau memberkati kami setiap hari dengan penuh berlimpah. Kasih setia Tuhan tiada pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap hari, dan itulah yang kami nikmati. Kami sungguh bersyukur jika pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ucapan syukur kami melalui persembahan, melalui materi, melalui uang yang Tuhan karuniakan pada kami, melalui pekerjaan, melalui usaha kami. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan kami ini, supaya melalui persembahan kami ini juga dapat tersebar kasih Tuhan dan memberikan makna bagi kehidupan di sekitar kami. Mampukan kami juga untuk mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga majelis jemaat dan pengurus badan pelayanan yang akan mengelola dan menggunakan persembahan ini, supaya melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Di dalam Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita melakukan ibadah yang sejati, yang berkenan bagi Allah, yang memaut erat ritus-ritus ibadah dengan pertolongan kepada yang susah dan lemah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan berjalan di depanmu untuk memampukan melanjutkan ibadah dalam hidup sehari-hari. Tuhan berada di sampingmu untuk membimbingmu agar jalanmu tak serong. Ia ada di hatimu untuk meneguhkanmu ketika berhadapan dengan berbagai tantangan iman. Kiranya Allah Trinitas senantiasa merangkulmu hari ini, esok, dan untuk selamanya. Amin. Hosana, 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 amin.
Tuhan.